Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang tak terhingga. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, pertanyaan yang juga sering disampaikan terkait dengan ibadah Ramadan atau puasa adalah hukum hubungan intim saat puasa dan sanksi atau hukumannya. Para ulama membahas persoalan ini sejak dulu karena memang sudah dibahas di dalam hadis, juga sudah dikemukakan di dalam Al-Quran. Yang pertama surah Al-Baqarah 187 ada ayat yang terkait dengan kebolehan kita melakukan hubungan suami istri, hanya saja dilakukan di malam hari. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi dihalalkan bagi kita untuk bercampur berhubungan suami istri di malam hari. Dan kenapa? Karena kalian adalah pakaian bagi mereka dan mereka pun pakaian bagi kalian. Nah, lalu para ulama merinci tentang hukum hubungan suami istri atau hubungan suami istri di siang hari. Kalau yang melakukannya adalah orang yang dikenai kewajiban untuk berpuasa dan bukan orang yang termasuk mendapat keringanan untuk tidak puasa, maka jelas hukumnya tidak boleh. Puasanya batal dan bahkan dia harus membayar kifarat yang nanti akan saya jelaskan. Sementara kalau orang tersebut yang melakukan hubungan suami istri itu adalah orang yang tidak sedang saum, artinya oleh syariat dibolehkan, misalnya dia sedang sakit tidak puasa, lalu melakukan kedua-duanya, itu pada prinsipnya tidak melanggar tentang ketentuan tadi. Karena memang dia dalam kondisi itu orang yang tidak kena kewajiban puasa. Nah, apa sanksi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang melakukan hubungan suami istri dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan? Ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ada seorang laki-laki di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dia datang menemui Rasulullah dan dia berkata, "Ya Rasulullah, binasa aku." Lalu kata Nabi, "Apa yang membuatmu binasa? Atau apa yang terjadi dengan dirimu?" Lalu dia bercerita, "Ya Rasulullah, saya bersetubuh dengan istriku di bulan Ramadan." Lalu Nabi bersabda, "Apakah kamu mampu memerdekakan seorang budak?" Lalu dia menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Kata Nabi, "Apakah kamu mampu memberi makan kepada 60 orang miskin?" Dan dia menjawab, "Tidak mampu ya Rasulullah." Kemudian kata Nabi, "Duduklah kamu." Dia pun kemudian duduk. Kemudian ada yang mengirimi satu wadah kurma kepada Nabi. Dan kata Nabi kepada laki-laki itu, "Bersedekahlah dengan kurma ini." Kemudian dia berkata, "Tidak ada di antara dua kampung ini ya Rasulullah satu keluarga yang lebih miskin daripada kami." Kemudian Nabi pun tertawa sampai terlihat gigi serinya. Lalu beliau bersabda, "Ambillah kurma ini dan berilah makan keluargamu dengan kurma ini." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Dari riwayat ini, sahabat yang Allah muliakan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kifarat atau penembus dosa bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan adalah 3. Yang pertama adalah membebaskan budak. Nah, kalau dia tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan kemudian yang ketiga, kalau dia tidak mampu, dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Jadi kalau kita lihat betapa beratnya sanksi yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang yang melakukan hubungan suami istri dengan sengaja. Cuma mungkin pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang wajib melakukan kifarat tersebut? Nah, ini ada pembicaraan di kalangan para ulama yang cukup menarik untuk kita kaji atau untuk kita lihat.
Jadi para ulama berkata bahwa wanita yang diajak hubungan jima atau hubungan suami istri oleh pasangannya tanpa dipaksa, puasanya pun dia batal. Nah, namun para ulama berbeda pendapat, apakah wanita tersebut juga dikenai hukuman kifarat ataukah tidak? Nah, ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya berpendapat bahwa kifarat itu hanya berlaku bagi si laki-laki atau sang suami, sementara perempuan tidak wajib menunaikan kifarah. Alasannya, dalam hadis di atas, Nabi hanya memerintahkan kepada laki-laki tadi yang diwajibkan untuk melakukan kifarah, sementara istrinya tidak. Selain itu, alasannya dalam madhab Syafi'i dan juga Imam Ahmad, kifarat itu adalah hak harta. Karena itu kifarat dibebankan kepada laki-laki sebagaimana juga mahar. Tetapi ada ulama lain yang berpendapat, jika si istri itu dia juga meladeni atau melayani tanpa ada perlawanan, tanpa mengingatkan, tapi kemudian juga dengan setuju, bahkan dengan sengaja, sebagian ulama ada yang mengatakan dia pun tetap membayar atau melakukan kifarat. Tetapi umumnya para ulama berpendapat bahwa kifarat hanya dilakukan bagi laki-laki atau suami saja. Demikian, mudah-mudahan tentu ini satu perbuatan yang kita bisa menjaganya di dalam ibadah puasa kita, karena justru tujuan dari ibadah puasa adalah menghindari atau menahan hawa nafsu kita di siang hari, termasuk dari berhubungan dengan pasangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.